Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tugas manajemen risiko. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Refli Azilarista dengan NIM 1011910071 dan rekan saya. Saya Refli Saputra dengan NIM 1011910061. Dan saya Muhammad Hasan Berdiansa dengan NIM 1011910057. Dan saya Muhammad Daniel Asrori NIM 1011910004. Dan langsung saja untuk yang poin A, yaitu profil perusahaan. PT Adira Dinamika Multifinance Tbk atau Adira Finance, salah satu perusahaan pembiayaan non-bank terbesar dan terpercaya di Indonesia, yang didirikan pada tahun 1990 dan mulai beroperasi pada tahun 1991. Sejak awal berdirinya Adira Finance berkomitmen untuk menjadi perusahaan pembiayaan terbaik dan terkemuka di Indonesia. Adira Finance hadir untuk melayani beragam pembiayaan seperti kendaraan bermotor, baik baru ataupun bekas. Melihat adanya potensi ini, Adira Finance mulai melakukan penawaran umum melalui sahamnya pada tahun 2004 dan Bank Danamon menjadi pemegang saham mayoritas terbesar, yaitu 75%. Melalui beberapa tindakan korporasi, saat ini Bank Danamon memiliki kepemilikan saham terbesar 92,7% atas Adira Finance. Adira Finance pun menjadi bagian Temasek Holding yang merupakan perusahaan investasi plat merah asal Singapura. Pada 2012, Adira Finance menambah ruang lingkup kegiatannya dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya poin B, yaitu identifikasi risiko. Untuk yang pertama, risiko operasional, dan risikonya kerusakan mesin dan proses produksi. Untuk dampaknya human error, proses tidak berjalan baik, dan tindakan fraud sehingga perusahaan merugi. Untuk risiko kecelakaan kerja, dan dampaknya hilangnya produktivitas kerja karyawan. Selanjutnya risiko kredit. Untuk risikonya biaya bunga terlalu tinggi, dan dampaknya nasabah gagal membayar kewajiban sehingga perusahaan merugi. Yang selanjutnya risiko kepatuhan. Untuk risikonya tidak adanya SOP pada perusahaan, dan dampaknya tidak menjalankan aturan OJK sehingga perusahaan mendapat sanksi atau dicabut izin usaha. Selanjutnya risiko hukum. Untuk risikonya izin perusahaan ilegal, tidak memenuhi persyaratan undang-undang, dan dampaknya pelanggaran terhadap undang-undang sehingga perusahaan digugat perdata atau dituntut pidana. Selanjutnya risiko reputasi. Untuk risikonya kecerobohan dari pihak asuransi, dan dampaknya adanya BPKB hilang sehingga masyarakat tidak percaya lagi dan menyebabkan sales menurun. Untuk risiko SDM, dan risikonya kompetensi antar karyawan tinggi, dan dampaknya penyalahgunaan tugas yang dilakukan oleh karyawan. Dan risiko produktivitas kinerja SDM kurang, dan dampaknya penurunan kualitas tenaga kerja SDM. Selanjutnya risiko keuangan. Untuk risikonya penurunan nilai aset keuangan, dan dampaknya nasabah gagal membayar kewajiban sehingga perusahaan merugi. Selanjutnya risiko adanya settlement risk, dan dampaknya kegagalan penyerahan kas dan instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian settlement date yang telah disepakati dari transaksi penjualan atau instrumen keuangan. Selanjutnya risiko sosial dan politik. Untuk resikonya terjadi kecurangan kerja, dan dampaknya rusaknya moralitas dan reputasi perusahaan. Untuk resiko terjadinya gesekan massa, dan dampaknya demonstrasi karyawan. Selanjutnya persaingan bisnis. Untuk resikonya terjadinya peningkatan persaingan bisnis perusahaan asuransi, dan dampaknya dapat mempengaruhi pangsa pasar. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Untuk pengukuran risiko yaitu terdapat impact dan likelihood, yaitu dimulai dari sangat rendah sampai sangat tinggi. Likelihood sendiri dimulai dari sangat tidak mungkin dan sering.
Jenis risiko nomor 1 yaitu risiko operasional. Di kode 1A, kerusakan mesin dan proses produksi. Liquidnya yaitu 4 dan impact-nya 5, jadi totalnya 20. Jadi itu dikalikan. 1B, kecelakaan kerja. Liquid 2, impact 2. Yang nomor 2, risiko kredit, yaitu biaya bunga terlalu tinggi. Liquidnya 5, impact-nya 3. Nomor 3, risiko kepatuhan. Tidak adanya SOP pada perusahaan. Liquidnya 4, impact-nya 5. Yang nomor 4, risiko G, yaitu izin perusahaan ilegal, tidak memenuhi persyaratan undang-undang. Liquidnya 4, dampaknya impact-nya 5. Nomor 5, risiko reputasi, yaitu adanya kecerobohan dari pihak asuransi. Liquidnya 3, impact-nya 4. Yang keenam, risiko SDM. Yang pertama ada kompetensi antar karyawan tinggi. Liquidnya 3, impact-nya 3. Yang kedua, produktivitas kinerja SDM kurang. Liquidnya 4, impact-nya juga 4. Nomor 7 ada risiko keuangan. Yang pertama ada penurunan nilai aset keuangan. Liquidnya 4, impact-nya 5. Yang kedua adanya settlement risk. Liquidnya 3, impact-nya 4. Yang nomor 8 yaitu risiko sosial dan politik. Yang pertama terjadinya kecurangan kerja. Liquidnya 3, impact-nya 4. Yang kedua adanya gesekan massa. Liquidnya 3, impact-nya 4. Yang nomor 9 yaitu risiko persaingan bisnis, yaitu terjadinya peningkatan persaingan bisnis. Liquidnya 4 dan impact-nya 5. Selanjutnya pembuatan matriks dimulai dengan sangat rendah dan sampai ekstrim. Sangat rendah berwarna biru, rendah berwarna hijau, sedang berwarna yellow ke kuning, tinggi berwarna orange, ekstrim berwarna merah. Berikut contoh tabel dari matriks. Dari hasil matriks di atas didapatkan bahwa risiko yang ekstrim yaitu terdapat pada risiko yang pertama kerusakan mesin dan proses produksi, tidak adanya SOP pada perusahaan, izin perusahaan ilegal, tidak memenuhi persyaratan undang-undang, penurunan nilai aset keuangan, dan yang terakhir terjadinya peningkatan persaingan bisnis perusahaan asuransi. Untuk risiko tinggi yaitu terdapat pada produktivitas kinerja SDM kurang. Untuk risiko sedang yaitu biaya bunga terlalu tinggi, produktivitas kinerja SDM kurang, adanya settlement risk, terjadinya kecurangan kerja, terjadinya gesekan massa. Scroll mas. Pada risiko yang rendah yaitu terdapat kompetensi antar karyawan tinggi, dan yang terakhir yaitu risiko yang sangat rendah terdapat di kecelakaan kerja. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk Sarah. Jenis risiko operasional dengan kode 1A dengan saran melakukan pemeriksaan dan pemantauan komponen.
kode 1B meningkatkan pelatihan K3. Yang kedua, risiko kredit dengan kode 2A dengan saran tidak mematok bunga terlalu tinggi. Dan yang ketiga, risiko kepatuhan dengan kode 3A dengan saran perusahaan wajib memberikan SOP supaya tidak terkena sanksi. Selanjutnya, risiko hukum kode 4A dengan saran perusahaan wajib melakukan perizinan agar tidak tercantum di undang-undang. Dan selanjutnya risiko reputasi dengan kode 5A dengan saran karyawan harus teliti terhadap dokumen para nasabah. Dan selanjutnya risiko SDM dan kode 5A dengan kode 6A dengan saran memberikan SOP agar karyawan tidak menyalahgunakan tugas yang diberikan. Selanjutnya kode 6B dengan saran memberikan motivasi kepada karyawan. Selanjutnya risiko keuangan dan kode 7A dengan saran memberikan jatuh tempo pembayaran agar bunga tidak terlalu tinggi. Dan kode 7B dengan saran membuat perencanaan manajemen risiko. Dan selanjutnya risiko sosial dan politik. Dan kode 8A dengan saran perusahaan memberikan sanksi kepada karyawan yang melakukan kecurangan. Dan kode 8B dengan saran memberikan loyalitas kepada karyawan agar tidak terjadi demonstrasi karyawan. Dan selanjutnya persaingan bisnis dan kode 9A dengan saran bidang marketing mampu meyakinkan nasabah agar tetap bertahan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.